Jumlah warga penggali satu kelompok terdiri dari 12 warga. Ya, boleh 2, 3 atau sekian kelompok ini. 3, lamanya penggalian ditentukan. Kalau di rumah di sanggar daerah-daerah itu ya 12 malam umpamanya. Tapi kalau di sini yaitu bisa 6 hari 6 malam. Ya. Kemudian yang keempat, selama penggalian sujud dapat dilakukan 3 kali. Misalnya dimulai dari jam 20 atau jam 8 malam, jam 22 dan jam 24 selesai, atau jam 19, 21 dan 23 selesai. Ya. 5, tuntunan penggali harus luwes melihat keadaan warga. Apabila kelihatannya lesu, tuntunan harus bisa memberi semangat kembali dalam melakukan sujud penggalian. 6, penggalian yang dimaksud adalah sekaligus merupakan perbuatan saudara 12 di dalam pribadinya masing-masing warga untuk menuju jejering satria utama. Maka tidak mengherankan apabila warga penggali mengalami suatu masa krisis, misalnya badan terasa lesu, sakit, bosan, dan macam-macam yang dialami dalam penggalian. Masa krisis ini biasanya berjalan selama 3 hari. 7, sesudah hari kedua, pada waktu-waktu istirahat sesudah sujud, para warga penggali mulai melaporkan hasil pasujudannya kepada tuntunan penggalian atau satu persatu di ruang tersendiri untuk menghindari agar warga yang lain tidak turut mendengarkan. 8, masing-masing warga penggali tidak boleh menceritakan hasil sujudnya. Ya. 9, pada waktu-waktu tertentu sesudah hari ke-7, para warga penggali diberi pelajaran untuk berbicara di muka orang banyak. Cara-cara berpidato dengan teknik tersendiri menurut kerohanian Sabta Dharma. 10, para warga penggali dalam waktu yang senggang di rumah. Tapi karena ini tidak di rumah, ya, jadi waktu-waktu istirahat di kamar itu, atau waktu istirahat jeda antara sujud yang satu dengan yang lain, itu diwajibkan untuk menghafalkan isi buku Warah Jilid 1, terutama tujuan kerohanian Sabta Dharma, Warah 7, simbol pribadi, dan tali rasa. Ini di dalam kamar penggalian, para warga tidak diperbolehkan mempercakapkan soal-soal kejasmanian agar suasana penggalian tetap suasana kerohanian. 12, dalam kamar penggalian tidak dibenarkan makan, minum, dan merokok. Untuk ini sebaiknya disediakan tempat lain. Jadi kalau merokok ada tempatnya itu ya. 13, tempat duduk sebaiknya diundi untuk menjaga ketertiban. Ya, itu tadi sudah kita laksanakan ya. Hari ini untuk melatih para peserta jangan mempunyai rasa iri hati ingin duduk di depan. Sebab dengan jalan diundi mereka akan merasa puas dengan pilihannya sendiri. 14, perlu diingat dan diketahui bahwa bersama tuntunan, warga serta pengawas penggalian sama kewajiban dan tanggung jawabnya. Tuntunan warga dan pengawas penggalian merupakan telu-teluning atunggal yang sinarnya saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Para warga penggali diharuskan 15 menit sebelum pasujudan dimulai supaya sudah siap. Jadi 15 akhirnya perlu disadari bersama
bahwa saudara-saudara akan mendapatkan penggembelengan langsung dari Yang Maha Kuasa untuk menjadi pelopor budi luhur bagi umat manusia dan menjadi rohaniawan yang sejati. Maka usahakanlah waktu saudara untuk digunakan yang sebaik-baiknya. Ya, jadi mohon ini tata tertib ini betul-betul bisa ditaati. Nah, juga hal-hal yang di luar ini, misalnya ada kasus orang sakit, ya saya mohon tak, kalau sekiranya dari rumah sudah sakit, ya usahakan sembuh dulu, ya. Karena ya terus terang kalau di sini itu penggalian itu dibutuhkan kondisi yang prima, ya, kondisi yang sehat sehingga dapat meneliti sujudnya dengan seteliti-telitinya, karena getaran itu sangat halus. Namun demikian, apabila sudah terpaksa sampai di sini, tadi ada yang menanyakan, ya mohon maaf, kami hanya menyediakan untuk bisa sujud sendiri penyembuhan, ya. Jadi saya mohon tidak ikut penggalian, ya, sehingga nanti tidak mengganggu kiri kanannya, ya. Tapi tetap kita tampung untuk sujud khusus untuk penyembuhan yang ditempatkan tersendiri. Itu yang bisa kita upayakan. Ya, karena kami bisa melayani hanya petugas kita melayani untuk menerima laporan penggalian maupun mengawasi penggalian. Pelayanan kita sementara baru bisa di situ. Jadi mohon dimaklumi, jangan sampai karena Sabto Dharma itu tempatnya penyembuhan di jalan Tuhan, karena sakit terus kesini gitu ya. Sebetulnya ya tidak apa-apa. Tapi sebaiknya disembuhkan dulu di rumah masing-masing. Sekarang ini kalau di rumah itu pelayanan pemerintah itu kan bagus ya untuk kesehatan. Ada puskesmas gratis ya. Kalau ada BPJS misalnya. Jadi pemerintah sekarang juga sudah optimal untuk melayani kesehatan warganya. Nah, itu coba dimanfaatkan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, agar kiranya mohon apa yang saya sampaikan ini bisa ditaati sehingga Bapak Ibu semua bisa meningkatkan sujudnya. Karena sekarang zamannya sudah begini, ya, nanti Sabto Dharma kan dicari orang. Nah, Bapak Ibu saya harapkan semua itu menyiapkan dirinya masing-masing, betul-betul memahami ajaran Sabto Dharma, ya. Bukan sujud untuk mencari yang aneh-aneh gitu ya, tapi betul-betul bisa nyambung kepada sinarnya yang Maha Kuasa. Itu yang saya harapkan, sehingga kita semuanya akan damai, tentram, ya, menjadi manusia utama. Tidak ada perselisihan. Kalau bisa sampai sujudnya benar-benar kita abdikan untuk yang Maha Kuasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentang hal teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Slamet. Untuk itu marilah saya mohon untuk hening bersama untuk kita membuka penggalian pada malam hari ini. Sumangga. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil,
atas rahmat yang maha kuasa. Dengan ini penggalian saya nyatakan dibuka. Allah yang maha agung, Allah yang maha rohim, Allah yang maha adil. Sekian, terima kasih. Salam waras. Terima kasih kepada Bapak Sulanto. Acara yang selanjutnya yaitu pengarahan mengenai sujud penggalian oleh Bapak Slamet Haryanto. Kepada Bapak Slamet Haryanto, dipersilakan. Terhormat ketika saya Bapak Sulanto yang saya hormati Pak Naen selaku Ketua Umum Persada Pusat, Bapak Madawardana selaku pengurus Diasrat Pusat, Bapak Ibu tuntunan penggalian dan pengawas, serta Bapak Ibu peserta sujud penggalian. Selamat malam dan salam waras. Sebelumnya mari kita aturkan rasa puji syukur ke hadapan Allah yang Maha Kuasa, karena dengan pantaran sinar-sinarnya lah kita sekalian dapat menjalankan atau dapat mengikuti sujud penggalian pada bulan Desember tahun ini dalam rangka memperingati turunnya wahyu ajaran sujud nanti pada 27 Desember. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada beliau Panuntun Agung Profesor Getomo dan Tuntunan Agung Ibu Sri Bapenas yang mana telah dipercaya oleh Yang Maha Kuasa berkenan untuk menerima wahyu ajaran kerohanian Sabda Dharma dan yang dipercaya untuk menata, menertibkan, menjaga kemurnian dan kelestarian ajaran. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi telah disampaikan oleh Bapak Kanto tentang tujuan penggalian, modal penggalian, dan tata tertib. Memang untuk mencapai suatu tujuan harus ya, ada modalnya dan ada aturannya. Tadi yang telah disampaikan, yaitu harus kita laksanakan walaupun tidak 100% sesuai dengan apa yang disampaikan di buku tadi, karena sulit ya, di ruang-ruang tertentu para peserta penggalian dilarang bicara dalam ruangan penggalian. Nah, ruangan penggalian ini atau Sanggar Agung ini, ya, nah, Bapak sendiri harus bisa menelaah, apalagi pada saat kita melakukan sujud penggalian. Sujud penggalian itu 3 kali, mulai jam 6 malam, jam 7, jam 21, jam 23 baru selesai. Itu jangan, kalau bisa jangan memegang HP dulu, karena HP itu nanti kita hubungan dengan luar tidak di lingkungan ini, berarti getaran kasar masuk lagi, itu mempengaruhi. Terserah nanti kalau sudah jam 24 ke atas, mungkin kalau siang sudah jam 2 ya, jam 8, jam 10, jam 12, nanti selesai jam 1 atau jam 2 baru sudah pegang hati, silahkan. Coba nanti hasilnya Bapak Ibu nanti dibuktikan ya. Jangan sampai habis sujud belum laporan sudah buka HP.
belum lakukan itu. Ya sudah, apalagi komunikasi bisnis. Ya sudah, ini lah masuk. Nah itu mempengaruhi nanti kita dalam sudut ya menenteramkan lagi. Ya kan? Setelah itu sedikit ya, itu tata tertib termasuk tata tertib untuk itu bisa mempengaruhi hasil pendidikan itu. Ya. Untuk itu dalam etapa pembagian penggalian itu ada tiga ya. Yang pertama itu para peserta penggali harus sudah bisa memisahkan pangrasa dan bukan rasa. Pangrasa itu cabang kaya rasa. Seperti pohon itu pohonnya satu, cabangnya berapa? Ribuan. Gitu. Nah itu harus bisa dipisahkan, disingkirkan dulu. Kalau itu dihilangkan tidak bisa, orang itu nafsu. Ya ada pada kita sendiri. Waktu itu memerlukan waktu 6 hari. Lama ya. Ya, tinggal 6 hari itu dibagi menjadi 2, harus nanti bisa misahkan rasa dan cahya dan sudah bisa merasakan cahya meninggalkan rasa. Ya, waktunya sudah itu. Nah, yang pertama kita lawan dulu yaitu pisahnya pangrasa dan menemukan rasa yang sejati dan akhirnya nanti bisa memetik istilah Jawa ngunduh woing pakartine rasa. Ya, di dada kita terasa dingin dan mungkin alat di dada kita bisa berfungsi atau bergerak atau bergetar. Yang namanya raga. Itu dicapai kalau buku kedaman 6 malam. Kalau kita lakukan 12 malam. Jadi separuh. Nah, tentang tata cara sudut penggalian ya seperti sudut wajib tata caranya. Cuma peningkatan rasanya yang lebih diperdalam. Ya, tata caranya seperti kalau pria bersila, kalau wanita bertimpuk, ya kan? Jangan lupa suku ya, jempol ibu jari yang telapak kaki yang kanan di atas ibu jari yang kiri, dan sedekapnya yaitu tangan di kiri di dalam, tangan kanan di atas, jangan sampai di tengah di antara, yaitu kecer ati dan ini pusar. Jadi di tengah-tengah tali rasa ro dan tali rasa ko. Jangan sampai menutup itu. Wong itu sudah ukuran, nanti pandangan 1 meter itu sudah tegak. Kurang lebih pandangan 1 meter itu kalau sedekapnya seperti itu, ya. Terus pegangan tangan jangan lepas. Kalau bisa jempol ini dimasukkan, ya. Ini dimasukkan, jangan gini, nanti sering lepas. Itu seperti bayang itu ada simpingnya, itu ada artinya itu sebetulnya. Kalau di bayang-bayang itu untuk ini, ya. Itu untuk apa? Memangku saudara. Saudara kita nih dipangku. Bagaimana? Nak Soro Jawa, ya, dipangku ke mesti tidur karo anak kecil, tidak bergejolak, tidak kesana pikiran kita gagasan pengangen-angen. Dan tegak lurusnya harus dijaga, jangan sampai kegangaan, ya, jangan sampai ke bungkukan. Nah, maka sambil apa? Mandang satu titik, putihan itu cuma untuk buat ancer-ancer, ya, buat patokan atau ya itu. Kemudian kita jangan lepas, yaitu mengatur napas. Napas itu jangan sampai putus.
Ya, kalau kita waktu memandang napas kita putus, kalau kita tidak tidur pikirannya ke sana-sana. Wes coba nanti dipraktekkan. Ya. Nah, maka itu pernapasan jangan sampai putus keluar masuknya napas sambil memandang. Nanti ada proses. Ya, prosesnya di sini tidak saya terangkan. Yang hasilnya bisa menemukan satu titik ketenangan. Rasa tenang itu yang bagaimana? Logikanya pikiran tidak kena kemana-mana dan seluruh badan tidak merasakan sakit, panas dan sebagainya. Adanya dingin pikiran tuh tidak kemana-mana. Enak enggak? Nah, tenang enggak? Nah, itulah yang harus dicapai pertama. Waktunya terserah, tidak ada batasan waktu. Kalau bisa mencapai setengah jam ya, baru bisa mencapai itu ya tidak masalah. Setengah jam baru memejamkan mata, tidak masalah. Syukur 5 menit, 10 menit sudah sampai bisa merasakan itu lebih baik. Ya, nah, itu harus dicapai dulu. Itu tenang menemukan suatu titik, badan terasa dingin seluruh tubuh mulai dari ini. Ya, untuk prosesnya ini keluar ini tidak saya terangkan nanti sebab peserta mempunyai pengalaman sendiri yang baru bisa menemukan satu titik ketenangan. Ya, kalau sudah tenang nanti getaran kasar akan naik. Ya, dan nanti diamat-amati. Ya, titikannya atau ya itu getaran kasar naik itu badan bagaimana, kepala bagaimana, dan nanti kalau sudah tuntas langsung menutup mata. Setelah mata tertutup, bibir nanti terasa bagaimana, pangkal lidah keluar apanya dirasakan sampai habis. Ya, ya. Kalau sudah itu sudah dilakukan, dirasakan, nanti ada getaran ucapan asma Allah. Itu betul-betul dirasakan seluruh tubuh, ya, seluruh tubuh, mulai dari muncul sampai jempol kaki. Nanti ada perubahannya bagaimana, rasanya bagaimana kalau betul-betul prosesnya itu harus dirasakan, ya. Sebelum tadi Allah yang Maha Agung masuk, setelah masuk, ya, terus hasilnya bagaimana? Tiga-tiga itu harus dibuktikan kalau betul-betul ucapan Maha Agung, Maha Rofi, Maha Adil itu sudah masuk ke pribadi kita. Ya, kita umpamakan Bapak Ibu tadi sebelum makan rasanya bagaimana? Di waktu makan bagaimana, setelah makan bagaimana. Proses tiga hari itu berbeda-beda ya? Beda-beda kan? Ya. Lah ya seperti ini nanti. Ya betul-betul. Jangan cuma hafalan. Malah yang mampu lewat ini balung, rokim itu toh. Ya toh? Harus digali. Ya, betul-betul. Dan pengaruhi terhadap badan kita bagaimana setelah ucapan itu. Masih ada perubahan sebelum ada barang ini masuk, ya, belum kemasukan, setelah kemasukan ada perbedaannya. Itu untuk cek belum benar-benar ucapan itu sudah masuk ke dalam pribadi kita. Nah, itu tahap pertama atau fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua. Nah, kita tunggu naiknya getaran alus dan banyu suci Perwitosari. Ya. Nah, itu dimulai dari mana? Ya, dari kalau orang Jawa Bono Toroko Dososwolo. Ada utusan
tidak bisa dielak. Yang diutus siapa? Hidup kita yang manusia. Untuk apa? Untuk menyelesaikan tugas hidup di dunia seperti kodratnya masing-masing. Kodrat masing-masing, keahliannya masing-masing kalau secara jasmani. Kalau secara rohani, yaitu tugasnya untuk membagi, ya, Bayu Suci Perwitosari dan getaran halus dan sinar cahaya Allah yang namanya atom yang berjiwa untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita yang sebelah sini, 12 yang mati. Nanti wong tempatnya masuk beda-beda, nah itu harus teliti. Kemudian turun dari ho rasanya api bagaimana, no bagaimana, co bagaimana, ro bagaimana, do bagaimana, kemudian ke tali rosoto. Di situ baru itu tadi yang turun getaran halus yang pertama. Getarannya halus, getarannya siapa? Getarannya yang Maha Suci. Getaran kasar, getarannya siapa? Saudara. Nah nanti beda-beda. Waktu merasakan getaran kasar tadi, getaran saudara, waktu kita masih belum memegangkan mata. Kalau getarannya yang Maha Suci, getaran halus, itu getarannya termasuk halus, kita sudah memegangkan mata. Yang namanya getaran halusnya halus dong. Jalannya sudah mengambil ini air di tali rosoto, naiknya sedetik demi sedetik melalui ruas-ruas tulang ekor. Jadi demi sedetik mengambil sari kehidupan atau sumsum di tulang belakang itu. Ruas-ruas tulang ekornya banyak. Ada yang cara ada 30, ada yang 33, ya. Nah, coba kalau memang itu ada 30 dihitung. Loh, kalau tapi dihitungnya ya jangan apa pakai pikir, dirasakan. Det, ya. Itu nak saya ibaratkan seperti kita mengambil air di sumur. Nah di pedesaan masih banyak sumur ya, kalau di kota Redeng tidak ada. Ini timbo, kita kerek keturun, belum ya di bawah sana. Ya, setelah itu, setelah sudah tenggelam timbanya, yang kita lihat apanya? Timba atau kerekannya di waktu kerek? Apa? Di kerekannya atau di atas? Nah, kalau sudah finidek, belum kita rasakan di sini, di bun-bun kerekannya. Nanti yang kerek ini bun-bun dia naik. Nah, supaya air satu timba itu tidak lepas, tidak utah ke sana ke sini, harus cepat atau pelan? Pelan ya. Nah, kalau gini terus belas ini ya sudah di atas habis. Itu ibaratnya gitu. Wah, cuma kangelan. Sudah sujud 1 jam tidak ada apa-apanya. Udah ini merek, udah capek tidak ada ya. Itu ibaratnya ya, seperti itu persis. Pelan-pelan supaya nanti disampai dari tali rosok, ya toh, rasa itu berhenti, nanti sebagian ada yang memutar sampai ke saudara kita yang 3 di sini. Setelah itu sampai kembali lagi, naik lagi, ya naik itu dinikmati sebab teori pengendalian diri. Ibu Sri sering berbicara teori pengendalian diri yang membungkuk itu. Kita melatih kesabaran yang membungkuk itu. Karena membungkuk saja rasanya sudah
jengkel atau capek ya, tidak sampai loh ini. Nah, itu sebab nafsu. Kalau bener-bener rasa nikmat sekali, ini masukkan dia musik rasanya itu. Wah nanti nikmat sekali waktu kita sujud. Ya, setelah itu sampai di tali rasa. Wow, ini nanti tembus tali rasanya, tembus tali rasa roh. Sebagian rasa ini memberi ini tidak sepenuhnya ini berikan ini. Setelah selesai kembali naik lagi, sampai di tali rasa roh ya. Roh nanti ke pundak kanan kiri ke epek-epek. Saudara kita 4. Pagi ini 3, 6 tambah 4 berapa? 10. Tinggal nanti dari tali rasa roh ke otak kecil ini ada gertak lolo. Ya, det nyampe getaran dirasakan di otak kecil. Bulu rambut ini seakan-akan bergerak nanti membersihkan di otak kecil. Ini memang berat rasanya seperti sekian. Ya, nah, terus ini bergerak ke otak besar. Di situ sinar cahaya masuk. Berarti sudah triwikromo. Tadi getaran alus dan banyu suci naik ke otak. Nanti di ubun-ubun masuk sinar cahaya walah triwikromo. Setelah itu keluar air liurnya yang namanya atom yang kedua, yang bisa memberantas segala penyakit yang ada di dalam diri kita, yaitu penyakit apa? Terutama bakmi. Ya, bakmi ini bosenan, aras-arasen, kesek, males, isinan, wis kabeh payah. Nah, sudah mempunyai itu. Apa sekarang nggak diterapkan dunia sekarang gitu. Kalau kita tidak bergerak, yo tidak ada hasil. Ya, tidak sesuai dengan bedanya. Kalau dengan itu kita nanti bebas dari penyakit itu. Ya, nanti tujuan Sapodarmo yang Sapodarmo bisa menata hidupnya, bahwa hidup ini diwengku hidupnya jasmani dan rohani. Kapan nyukupi kebutuhan jasmani, kapan nyukupi kebutuhan rohani. Kalau itu nanti sudah tercapai, warga Sapodarmo menjadi dituntut. Jangan sampai warga Sapodarmo kak hidupnya anak Jawa ini kafiran. Ya lah, istilahnya keteteran, kekurangan, baik jasmani maupun rohani. Kita akan buat contoh, katanya nanti 23 ini krisis, ya lah. Nah, Sapodarmo dengan apa keahliannya masing-masing tidak terjangkit penyakit bakmi itu, tidak ada krisis tuh nanti. Ya lah, harus kita lawan, mau kita dilatih hidup mandiri loh, bawa nomor 5. Nah, itu nanti kita tunjukkan kepada masyarakat, kepada dunia. Nah, ini mudah-mudahan ya setiap warga ini bisa menata hidupnya. Nah, itu keluar airnya, kita sudah sampai. Ini batuk sama hidung ini harus bersamaan. Jidat ini batuk, kalau jidat, kalau bahasa Jawanya batuk. Dahi harus bersamaan. Kalau cuma dahinya, hidungnya tidak, berarti nanti tadi melengkung. Banyu suci apa? Turun lagi, tidak sampai di ubun-ubun. Mau gini. Nah, sudah turun lagi. Belum. Tidak bisa menemukan atau merasakan yang namanya atom. Nah, itu kita telah sudah terus ada kata ucapan. Nah, di sinilah kita buktikan
karo yang mengucap yang maha suci, sujud yang maha kuasa, betul-betul yang maha suci kita. Ya, suaranya bagaimana, di mana dan bagaimana. Ya, tidak cuma di mulut atau di hati, ya, nanti terserah Bapak Ibu. Ya. Kemudian setelah itu bungkuk, getaran di mana? Kita rasakan saja di ubun-ubun. Sudah. Nah, langsung tadi kita menelan ucapan di sini. Kita teruskan, baru langsung. Tapi kita duduk saja di ubun-ubun kita. Kalau ubun-ubun ini setelah rasa dingin, nanti getaran turun. Dan turunnya getaran ini kita rasakan. Mulai dari gelombang-gelombang hidup yang ada di dalam pribadi kita. Di telinga, di mata, di mulut, di hidung, di hati, di jantung, di paru-paru, di limpa, terus terasakan. Sampai dada kita ini terasa bersih. Ya. Kemudian kita tutup duluan yang kedua. Tujuan yang ketika sama, setelah itu kita rasakan. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu. Yang terutama, yang penting kita bisa menemukan satu titik ketenangan, ya, satu pandangan 1 meter, dan bisa menuntaskan getaran kasar. Yang ketiga, bisa merasakan naiknya getaran halus dan banyu suci melalui tulang ekor. Yang satu itu, jangan yang dipikir tugasnya apa dulu. Kalau itu sudah betul-betul dirasakan, sehabis bungkuan pertama berdiri, kita rasakan bun apa tugas kita itu sudah menunjukkan betul. Tidak lama-lama 5 menit tidak sampai, sudah bisa merasakan. Apa yang namanya pembersihan radar, apa yang namanya pembersihan itu nanti ya, betul. Kalau yang betul-betul yang membersihkan atom yang berjiwa tadi. Ya, jadi rasa Bapak Ibu lapor ya mantep. Jangan apa seperti yang dulu atau apa istilah diam-diam, tidak ragu-ragu. Karena apa? Rasanya tadi kurang jelas. Ya cuma rasanya ragu-ragu, wong Sapodharma kok ragu-ragu. Ya kan? Kalau bisa kita membuat putusan yo gini Sapodharma ya Sapodharma gini. Kita buktikan. Jadi istilah Jawa apa itu rumangsa andar beni angurung kopi angrata wani amulat sarira. Wah, nek wong Bali luar Jawa ya kurang tahu ya. Jadi kita itu merasa memiliki Sapodharma. Nah sudah merasa memiliki Sapodharma, siapa-siapa yang mengoyak-oyak Sapodharma kita wani atau menjelaskan bahwa Sapodharma itu ajarannya gini. Nah, nek difitnah Sapodharma ini kita bisa menerangkan setiap warga. Ya kan? Ya. Terus sejauh mana pengertian saya mendalami ajaran Sapodharma? Ya kan? Iki sih angrasa wani. Melaksaliroh sejauh mana kita meninggal, sejauh mana terus karena ini semua di sini saya kira selama 6 hari 6 malam kita berpuasa ya. Karena Bapak Ibu persiapan sebelumnya sudah sering dibicarakan. Mungkin penggalian di daerah 12 malam, kadang-kadang Bapak Ibu tidak tahan, terutama Bapak ini. Wah, rolas bengi 12 malam tidak tahan, anak lanang. Nah, itu batal. Nek cara wong poso niki, ini betulnya mengurangi air yang ada di sini. Nah, kalau tidak selama syukur sebelum akan penggalian ini paling tidak yo 12 hari, syukur bisa 40 hari. Ya 1 gelas supaya
Padahal 1 gelas kok terus ganti kalong 3 prapat jarek seprapat. Anane boyoke pegel. Air tidak bisa naik, tidak bisa memenuhi wong sedikit. Ya, makanya supaya penuh. Lah ini ya kita wajib poso. Ya istilah panuntun aku ya. Segadar lawan guling. Apa iki wong luar Jawa ora ngerti iki segadar lawan guling ya. Cegah iki kita harus menahan makan dan tidur. Nah orang dulu tenang 3 hari 3 malam tidak makan tidak tidur, 7 hari 7 malam tidak makan tidak tidur. Itu istilah-istilah cuma singlon tembung miring ya. Nah, cegah lawan guling itu cegah itu mengekang atau menahan tidak dahar, guling itu tidur. Makan sambil tidur itu apa? Nah, anak 17 tahun ke atas sudah tahu ya. Nah, itu betulnya. Ini untuk nanti untuk ke daerah-daerah. Apalagi kalau penggalian 12 malam. Ya, itu harus betul-betul kita tahan. Ya. Saya kira kami cukupkan sekian apabila dalam istilah cuma mengingatkan. Saya kira Bapak Ibu peserta sudah sering penggalian sudah hafal. Ya, cuma mengingatkan apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang besar-besarnya. Selamat menjalankan sudut penggalian pada malam hari ini, malam yang pertama. Selamat malam dan salam waras.